Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 12, Kesombongan. Li Jie tidak lagi ingin melihat pemimpin bagian Fu dan Su Hui. Jadi dia melangkah keluar. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di jalan yang kosong. Dari luar ruangan, dia dengan tenang menyatakan, "Aku tidak peduli siapa penguasa gerbang 9 Saint Iblis saat ini. Raja Iblis atau para gembel budi luhur, terserah. Jika kau ingin mengikuti kesopanan umum, baiklah. Jika tidak, maka tidak. Aku akan dengan senang hati membalas perlakuannya. Hari ini, aku akan membantai semua gerbang 9 Saint Iblis. Aku akan mengirim kalian semua untuk bertemu dengan kepala yang tua." Bagus, bagus. Betapa beraninya. Aku akan mencabut ligamenmu lalu menguliti kulitmu. Kemudian kita akan melihat bagaimana aku akan menghancurkan sekte kami. Su Hui kehilangan kata-kata. Ini adalah peristiwa yang paling lucu yang pernah dia saksikan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat individu yang begitu sombong dan bodoh seperti itu. Saat ini pelindungmu dan Nan Huairen ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Seorang fana yang menyatakan akan menghancurkan gerbang 9 Saint Iblis. Ini adalah sekte yang sangat kuat bahkan ketika mempertimbangkan Grand Middle Territory secara keseluruhan. Sebagai sekte yang menguasai seluruh bangsa, siapa yang sebenarnya bisa membantai mereka? Li Jie mengabaikan sikap Su Hui dan terus berjalan di luar dengan sikap acuh tak acuh. Su Hui melayang ke udara dan mengirimkan energi pedangnya ke arah Li Jie. Lalu sebuah suara yang mirip dengan guntur terdengar di seluruh sekte. Tidak ada yang bisa menolak otoritas yang dikandungnya. Ini adalah kekuatan yang langsung menuju ke jiwa. Karena suara ini, bahkan Su Hui dan pemimpin bagian Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat anggota tubuh mereka lemas. Tetua pertama, kata pemimpin bagian Fu mengenali suara ini dan gemetar ketakutan. Dia mendapati dirinya tidak percaya bahwa masalah sekecil itu menarik perhatian tetua pertama. Suara itu terus meraung melintasi langit. Itu adalah kompetisi yang adil. Ketika terbunuh, seseorang hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak terampil. Baginda menyatakan bahwa sesepuh pertama adalah makhluk tercerahkan. Ini adalah karakter yang kekuatannya hanya di bawah Raja Iblis sendiri. Kehadirannya hari ini membuat semua orang berpikir bahwa ada lebih banyak makhluk fana daripada yang terlihat. Aliansi pernikahan kami antara gerbang 9 Saint Iblis dan sekte kuno rupa pembersihan adalah tradisi sekte kami, kata tetua pertama, mengabaikan kematian Du Yuangguang, membiarkan suaranya yang menggelegar menyerang lagi. Namun pernikahan bukanlah masalah kecil. Jika sekte kuno rupa pembersihan ingin menikahi keturunan utama kita, dia harus membuktikan bahwa dia layak. Setelah mendengar kata-kata tetua pertama, Li Jie mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Akhirnya, gerbang 9 Saint Iblis masih memiliki seseorang yang bertanggung jawab. Jika kau ingin mengikuti tradisi, maka aku akan melakukan hal yang sama. Kau ingin mengujiku? Jadi aku terima. Memilih hari tidak sebaik memenuhi hari. Jika akan melakukan tes sekarang, menikah dengan keturunanmu adalah pilihanku. Jika ada yang berani tidak menghormatiku, aku akan memberi mereka pelajaran." Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, Li Jie berjalan keluar. Itu akan terjadi hari ini. Dengan kalimat ini, langit kembali ke keadaan tenang. Semua orang berpencar karena tidak ada yang tidak berani menghormati perintah tetua pertama. Namun kesepakatan di sini adalah bahwa Li Jie tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu luas. Kesombongannya seperti tidak mengenal batas. Pelindungmu tidak peduli lagi dengan citranya. Dia meraih Li Jie dan membawanya kembali ke kamar. "Kau bodoh. Jika kau ingin mati, tolong jangan bawa sekte kami bersamamu." "Pelindungmu, apakah kau harus begitu takut?" Li Jie tidak mau dibawa kembali ke kamar, mendorong tangan pelindungmu. Pelindungmu tidak bisa menahan diri lagi dan mulai bernapas cepat karena menahan amarah. Nan Huairen menangis seperti pengantin yang dianiaya. "Senior, apakah kau tahu seberapa kuat gerbang 9 Saint Iblis sekarang? Jangankan para tetua mereka dan Raja Iblis, semua pelindung mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi bangsawan kerajaan. Raja Iblis, Luanri, bisa membawa bencana ke sekte kita dengan satu gelombang tidurnya.
Kembali ketika tetua pertama mereka melucuti konflik, kau seharusnya mengambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Lichie dengan ingin menjawab, begitukah? Sudah terlambat sekarang. Ditambah lagi aku lebih suka berbicara dengan kepalanku. Tentu saja, Lichie tidak bisa mengungkapkan rahasianya. Jika gerbang 9 Saint Iblis ingin menimbulkan masalah, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menguji integritas sekte tersebut. Meskipun dia berjanji kepada 9 Saint Paragon berbudi luhur bahwa dia akan menjaga keturunannya tahun itu, jika mereka tidak mengetahui tempat mereka yang seharusnya, Lichie akan dengan senang hati menyembuhkan mereka dari korupsi. Itu juga akan membenarkan dia mengambil harta gerbang 9 Saint Iblis. Dan Huaren menyerah. Tidak ingin lagi berbicara atau menatap Lichie. Dia merasa seperti sedang memimpin musik untuk seekor lembu. Itu membuang-buang energi. Pelindungmu akhirnya mendapatkan kembali suaranya, tetapi dia hanya bisa dengan nada mencemooh mengatakan, kau sebaiknya mengikuti aturan dan menghadiri persidangan. Jika kau terus menyebabkan masalah, kau tidak perlu khawatir untuk kembali ke sekte. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kalau begitu. Persidangan berlangsung di sebuah pavilion kuno di mana dua pelindung bertindak sebagai mediator. Salah satunya adalah pelindung Hua, Master Suhui, dan yang lainnya adalah pelindung Agung Yuhe, pelindung terkuat di gerbang 9 Saint Iblis. Aura yang terlihat mengelilingi tubuh pelindung Hua, seolah-olah tubuhnya terbuat dari logam emas. Adapun pelindung agung, auranya jauh lebih menakutkan. Kekuatan bangsawan kekaisarannya merembes keluar dalam warna optimis alih-alih warna emas. Banyak murid mengapung pavilion karena kultivasi terkadang terasa sepi dan biasa saja. Mereka semua sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan tontonan yang menghibur. Begitu banyak orang di sini sehingga seekor lalat pun tidak akan bisa lewat. Sekelompok yang menentang pernikahan ini sebagian besar terdiri dari murid laki-laki. Mereka semua berharap Lichie gagal dalam persidangannya karena mereka percaya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi suami dewi mereka. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.